Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa. Amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema mengambil ibrah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang istimewa dalam kalender tahun Hijriyah. Ketika kita berada di bulan Rajab, itu artinya bulan suci Ramadan sudah dekat. Nabi SAW mengajarkan kita untuk meningkatkan, memperbanyak amalan di bulan Rajab ini. Karena merupakan bulan yang istimewa. Juga beliau mengajarkan kepada kita untuk selalu membaca doa di bulan ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya. Kana Nabi SAW, Iza dakhala Rajab, qal, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Artinya, apabila Nabi memasuki bulan Rajab, beliau mengatakan, Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di negara kita yang kita cintai ini, Indonesia, berdasarkan SKB 3 Menteri, disebutkan bahwa peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 2003 ini jatuh pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023. Tepatnya esok hari. Pemerintah menetapkan 18 Februari 2023 ini sebagai hari libur nasional ataupun tanggal merah. Hal ini juga menunjukkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang penting khususnya bagi kaum muslimin di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Sebagian memperingatinya dan kita sebagai muslim penting untuk mengambil ibrah ataupun pelajaran-pelajaran dari peristiwa ini. Karena peristiwa yang istimewa ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kita sebagai muslim harus mengambil pelajaran-pelajaran ataupun ibrah yang terdapat darinya. Karena setiap peristiwa-peristiwa ataupun kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu penuh dengan pengajaran. Bahkan disebutkan oleh Allah kisah-kisah dalam Al-Quran atau peristiwa-peristiwa yang di dalamnya adalah ahsanul qasasi, sebaik-baik kisah. Oleh karena itu pada hari ini kita mengambil beberapa pelajaran yang terdapat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan tidak membiarkan hambanya selalu dalam kesusahan dan kesedihan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum
massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wallazina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang yang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Surah Al-Baqarah ayat 214. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Artinya, peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku, yang dialami oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebelum hijrah. Ketika awal-awal mendakwahkan syariat Islam, ketika ditentang oleh kaumnya dengan berbagai cobaan, rintangan, dan ujian. Begitu juga ketika orang-orang yang selama ini membela dakwahnya, termasuk pamannya Abu Thalib dan istrinya yang tercinta Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Sehingga ketika kita membaca kitab-kitab sirah disebutkan sebagai Amul Khuzni ataupun tahun kesedihan. Tetapi apa? Pada ujungnya Allah memberikan kebahagiaan, Allah memberikan kemuliaan untuk membahagiakan baginda Nabi SAW dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Allah perjalankan Nabi kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan ke atas ke Sidratul Muntaha, Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu, kita sebagai muslim harus yakin bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita dalam kondisi apapun, dalam kondisi bersama orang lain ataupun sendirian, pada kondisi yang masalah yang kecil ataupun yang besar selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang kedua, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang Maha Kuasa. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Artinya, sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, kun, maka terjadilah fayakun. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Surah Yasin ayat 82 sampai 83. Kemampuan manusia bagaimanapun hebatnya ada batasnya. Pada sekarang ini zaman milenial ataupun zaman modern yang menuju kemajuan pengetahuan dan teknologi. Dengan kemajuan-kemajuan tersebut manusia mencapai prestasi-prestasi. Dan sekarang ini seperti salah satu contohnya mengembangkan teknologi artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Namun kehebatan apapun yang dilakukan oleh manusia itu ada batasnya. Kita sebagai muslim dan sebagai orang yang beriman harus yakin di luar batasan-batasan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada kemahakuasaan Allah, akan mendatangkan sifat optimis. Ketika kita yakin kepada kuasa Allah, kita akan menjadi optimis. Seorang muslim dilarang untuk pesimis, dilarang untuk berputus asa. Dengan keyakinan kepada Allah yang Maha Kuasa akan mendatangkan kehidupan yang tenang ataupun sakinah. Tidak takut pada apapun dan tidak sedih dari apapun. Oleh karena itu, keyakinan akan kekuasaan Allah ini harus selalu kita teguhkan dan kuatkan pada diri kita sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga, salat sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai benteng dari kejahatan dan sikap buruk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah." Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Ibadah sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena ibadah sholat ini diperintahkan melalui peristiwa yang istimewa, yaitu peristiwa Mi'raj, ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa kita harus memperhatikan ibadah sholat ini. Karena ibadah sholat adalah ibadah yang utama
Bahkan yang paling pertama nanti akan dinilai, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak ataupun buruk, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu kita harus perhatikan ibadah salat ini. Jangan sampai kita tinggalkan. Apapun posisi kita, apapun kesibukan kita, apapun keberadaan kita, salat harus kita laksanakan. Bahkan orang yang sudah meninggal pun akan disolatkan, yaitu dengan melaksanakan salat jenazah. Selain itu, salat juga akan mencegah perbuatan yang buruk. Wa aqimis shalah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, dan dirikanlah salat, sungguh salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu kita laksanakan salat dengan sebaik-baiknya, yang sesuai dengan syarat dan rukunnya, dan juga dilakukan secara khusyuk. Insya Allah salat yang benar itu akan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang mungkar ataupun keji. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang keempat, pentingnya meneguhkan sifat siddiq ataupun benar ataupun jujur dalam kehidupan kita. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabat paling awal membenarkan dan meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj, sehingga diberikan gelar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam As-Siddiq. Sifat siddiq atau jujur akan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, sifat dusta ataupun pembohong akan mendatangkan kerusakan dan kehancuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri, innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kamu selalu bersikap jujur, karena jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, fa inna sidqa tuma'ninah wal kadzib ribah." Artinya, tinggalkanlah oleh kamu apa yang diragukan dan beralihlah kepada apa yang tidak meragukan. Sesungguhnya kejujuran itu mendatangkan ketenangan dan kedustaan itu akan mendatangkan kebimbangan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, mari kita ambil pelajaran-pelajaran tersebut. Mudah-mudahan dengan mengambil ibrah atau pelajaran tersebut, kita dijadikan orang-orang yang semakin dekat dan kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul azim. Wa qur rabbi waghfir wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsih wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulikal wa malaikal muqarrabin wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wahzul man khazalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal zalazila wal mihan wa su'al fitnah ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa an burdanil muslimina amah
innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana fi Turkiya wa Suriah. Allahumma ansur ikhwanana fi Turkiya wa Suriah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar.